Nah, masyarakat adat kan sudah hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun lebih dulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ya. Karena itu, karena dia adalah orang yang hidup lebih dulu di Nusantara, maka dia sebenarnya di dalam dirinya melekat yang disebut hak asal usul. Ya. Hak asal usul sebagai masyarakat adat yang menghuni negeri ini lebih dulu sebelum negara ada. Itulah yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak-hak yang melekat itu apa? Pertama, hak atas identitas budaya. Bagaimana mereka sebagai suatu identitas diakui oleh negara yang baru terbentuk. Yang kedua, hak atas ruang hidup, atas wilayah adat. Sebelum negara ada, mereka sudah punya ruang hidup yang sudah pasti dari leluhur mereka. Ya. Kalau orang Batak bilang judulnya itu Bonapasogit. Jadi setiap orang Batak itu tahu Bonapasogitnya, karena itu dari leluhur. Dan itu nggak boleh diambil oleh negara yang baru terbentuk. Yang ketiga, mereka memiliki sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, jauh sebelum ilmu-ilmu dari Barat ataupun dari Arab datang. Ya. Yang keempat, mereka itu memiliki sistem pengaturan dan sistem pengelolaan hidup bersama. Itu yang sering kita sebut dengan hukum adat dan lembaga adat. Nah, empat hal inilah yang mereka selalu perjuangkan supaya empat hak dasar ini tidak diambil alih oleh pemerintah. Ya, tapi diakui, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Karena persoalan di bangsa ini adalah soal identifikasi masyarakat adat, soal keberadaan masyarakat adat. Karena itu, sejak 15 tahun yang lalu, ya, berbagai organisasi masyarakat sipil telah memulai satu gerakan bersama, namanya Gerakan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat. Ya. Gerakan ini dibangun dari kesadaran bahwa masyarakat adat sendirilah yang harus mengidentifikasi dirinya dan menunjukkan dirinya ada di hadapan negara maupun di hadapan pihak-pihak non-negara, termasuk di hadapan perusahaan. Nah, pemetaan partisipatif ini adalah alat yang kami kembangkan untuk identifikasi diri itu. Nah, karena ini pemetaan partisipatif, maka prosesnya partisipatori. Sampai hari ini yang sudah kami petakan itu sudah 3,4 juta hektar yang sudah selesai tuntas pemetaannya, dan yang sedang di dalam proses finalisasi itu ada sekitar hampir 3 juta. Jadi kami membayangkan di akhir tahun ini akan keluar peta wilayah adat itu sekitar 5 juta hektar di akhir tahun ini karena sedang berproses gitu ya. Jadi inilah nanti yang kemudian akan kami harapkan diintegrasikan di dalam One Map Policy yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Organisasi saya mendorong supaya ada skema RED yang dominan di Indonesia, justru ya community based RED based on traditional knowledge and practices. Ya. Jadi kalau RED yang dikembangkan di Indonesia masih berbasis korporasi, berbasis perusahaan, itu potensial menimbulkan konflik-konflik baru. Gitu ya. Justru akan menghabiskan energi bangsa ini untuk berkonflik lagi. Nah, kenapa tidak fasilitasi masyarakat adat untuk membangun RED-nya sendiri, RED ala masyarakat adat, ya. Kita perkuat masyarakat adat dengan MRV, ya, dengan melakukan pemantauan terhadap emisi setiap tahun, dan secara teknologi dan metodologi itu sudah tersedia kok, nggak susah, ya. Itu sangat implementatif untuk Indonesia. Ya. Komitmen Presiden di internasional tentang 14% pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan, ya, dengan
memperkuat masyarakat adat itu menurut saya sangat sangat cepat bisa dilakukan.